الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ahibati fillah, a'azzanallahu yakum. Bapak Ibu kaum muslimin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Nikmat zahir, nikmat batin, nikmat yang kita pinta maupun nikmat yang tidak kita pinta, Allah berikan kepada kita. Bukan karena kita layak, bukan karena kita berhak, tapi karena memang Allah masih sayang sama kita. Murni karena rahmat Allah, bukan karena kita layak, bukan karena kita berhak. Tentu sudah sepatutnya bagi kita semua untuk senantiasa berdoa, memohon agar kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Tatkala diberi ujian cobaan, pandai bersabar. Tatkala melakukan kesalahan, senantiasa beristighfar. Nah, tentu harapan kita seperti itu. Dan semoga Allah beri kemudahan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada qudwah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan umat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran-ajarannya. Ikhwah sekalian, pada kesempatan malam hari ini ada pembahasan terkait masalah semua mudah bagi Allah. Ada yang ragu nggak? Barangkali meragukan, gitu kan? Kalau mudah perasaan kok saya gini-gini saja, gitu ya. Sudah banting tulang kerja kok rezekinya pas-pasan. Kalau semua mudah bagi Allah, kenapa nggak kaya-kaya? Perasaan sudah murojaah siang malam, kok hafalannya nggak kuat-kuat, nggak nambah banyak. Katanya semua mudah bagi Allah. Sudah konsumsi herbal macam-macam, kok masih sakit, katanya mudah bagi Allah. Ya, barangkali, ya. Tapi tentu kita sebagai seorang muslim meyakini semuanya mudah bagi Allah jika Allah berkehendak. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, ya sudah, berarti memang belum ditetapkan untuk kita. Jadi kita harus meyakini bahwasanya semua bagi Allah itu mudah. Kasih contoh dulu. Kisah terkait Musa, Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman dahulu, pada zamannya Fir'aun, apabila ada bayi yang terlahir laki-laki maka dibunuh ya. Qaddarallah, Nabi Musa terlahir. Bingung gak ibunya? Bingung. Tapi bagi Allah mudah untuk menyelamatkan Nabi Musa? Mudah. Tapi gak mudah bagi seorang ibu. Karena perintah dari Allah, Allah memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa untuk menurunkan Nabi Musa di Sungai Nil. Bukankah mudah bagi Allah untuk menyelamatkan Nabi Musa tanpa melalui hal yang barangkali menurut kita itu
Persentasenya kecil untuk hidup. Anak bayi ya dikendangke gitu ya di sungai. Kalau pas rewel terombang-ambing nyemplung enggak tuh? Tapi diselamatkan oleh Allah. Kok Allah pilih jalan yang seperti itu? Enggak ngambil yang mudah saja. Ya suka-suka Allah. Gitu ya. Suka-suka Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya memang Allah ingin menguji kita, melihat bagaimana amalan kita, sikap kita menghadapi ketentuan tersebut. Allah ingin kita itu optimis, berusaha dan sabar. Dan Allah katakan dalam firman-Nya, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Dan akan kami uji kalian sehingga kami mengetahui, dan Allah Maha mengetahui siapa di antara kalian yang berusaha. Ya, berusaha. Enggak sekedar minta, katanya mudah bagi Allah. Ya, tetap harus usaha. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang berusaha semaksimal mungkin, dan siapa di antara kalian yang bersabar. Allah ingin melihat bagaimana sikap kita tatkala menghadapi suatu masalah. Apakah kita akan berusaha terus, kemudian bersabar, bertawakal dengan apa yang telah kita ikhtiarkan, atau malah berkeluh kesah. Dan Allah mengatakan kepada ibunya Nabi Musa melalui ilham. Allah mengatakan, wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Disuruh menyusui dulu. Fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yammi. Kalau kamu takut, kamu khawatir ini anak dibunuh sama Fir'aun, sudah jatuhkan saja, kendangkan saja di sungai Nil, letakkan saja di sungai Nil. Biarkan itu urusan saya nanti. Intinya kayak gitu gampangnya. Udah sekarang susui, letakkan di sungai Nil, setelahnya urusan saya. Ya. Wala takhafi wala tahzani. Enggak usah khawatir, enggak usah takut. Ini ilham dari Allah. Enggak usah khawatir, enggak usah takut. Ya. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepada kamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Pada akhirnya balik lagi nggak ke ibunya, balik lagi, tapi pakai metode yang barangkali akan menurunkan persentase keselamatan Nabi Musa. Kira-kira kalau diletakkan di daratan dengan di sungai atau lautan, persentase hidupnya lebih tinggi mana? Di darat atau di laut? Hah? Di darat ya? Di darat. Udah ada yang pernah tenggelam, rasanya gimana? Gak enak kan? Lah ini bayi belum bisa apa-apa, sama ibunya diletakkan di sungai. Ya. Dan bagi Allah mudah untuk menyelamatkan Nabi Musa tanpa melalui itu. Yakin gak? Yakin. Tapi dilakukan gak sama Allah? Enggak. Mengapa demikian? Yang pertama karena ujian, yang kedua karena memang ada hikmah yang barangkali tidak kita ketahui. Ibunya nggak tahu nih, nanti setelah itu bagaimana? Tahu nggak ibunya? Nggak tahu. Yang maha tahu Allah. Artinya, ya, kita jangan berpangku tangan dengan takdir. Ya, tugas kita itu adalah berdoa, ikhtiar, berusaha, dan tawakal. Jangan sampai kita menjadikan takdir itu sebagai alasan, karena kita nggak tahu takdir kita. Jangan sampai kita menjadikan ya takdir itu sebagai alasan untuk tidak berusaha. Mengambil sebab atau tidak mengambil sebab itu nanti ada kaitannya dengan masalah takdir. Ya. Kenapa orang masuk neraka? Nah, dalam surat Al-Mudaththir disebutkan, ya, ada orang yang masuk neraka.
Ditanyakan, jawabannya adalah qalu lam naku minal musallin, enggak sholat. Ya, enggak ngambil sebab dia. Kalau ngambil sebab yang menjadikannya dia itu masuk surga, ya insyaallah Allah akan mudahkan jalannya masuk surga. Artinya kita harus ngambil apa? Ngambil sebab. Pengen sehat, ya ngambil sebab. Soal nanti akan diberi kesehatan atau tidak, itu urusan Allah. Tapi memang Allah tatkala menetapkan takdir, ada hukum sebab akibat. Ada hukum sebab akibat. Supaya nanti kita nggak protes. Kenapa kami masuk ke neraka? Nah, sebabnya ada nih, sudah. Karena kita itu memiliki pilihan. Kita punya masyiah, kita punya kehendak, kita bisa milih. Mau lapar, mau kenyang, kita bisa milih. Tetapi kehendak kita itu di bawah kehendak Allah. Itu yang kita yakini. Cuma kita nggak tahu kehendak Allah itu seperti apa, kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu. Ya, tinggal antum pilih saja. Antum maunya apa? Yang penting jangan sampai antum berpangku tangan. Harus ada usaha sebagai seorang muslim. Contoh lain misalnya tentang Fir'aun. Nabi Musa diletakkan di Sungai Nil sendirian bisa selamat. Fir'aun selamat gak? Selamat gak? Sama-sama di sungai atau lautan. Tentang Fir'aun Allah katakan, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. Ya. Maka kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Sama-sama di laut. Al-Yam itu bisa laut, bisa sungai. Nabi Musa selamat dalam kondisi lemah, tak berdaya, terombang-ambing di sungai atau di lautan, selamat. Fir'aun sama-sama di lautan, selamat ya? Enggak selamat. Berarti yang berkuasa siapa? Allah. Semua bagi Allah itu mudah. Pasrah sama Allah, usaha, doa, yang dikencengin itu. Ya. Contoh lain misalnya, Nabi Nuh. Bisa nggak Allah menyelamatkan Nabi Nuh tanpa perlu capek bikin perahu? Bisa nggak? Bisa, apa yang nggak bisa? Bisa kan? Bisa. Tapi Allah mengatakan apa? Buatlah perahu. Wasna'il fulka. Nuh, bikin perahu. Lah, emang nggak bisa Allah ya? Bisa. Allah bisa. Tapi sekali lagi, Allah ingin melihat mana orang-orang yang mau berusaha, berjihad, dan bersabar. Allah lagi uji kita nih. Karena ada hikmah yang tidak kita ketahui. Ya. Kemudian apa? Wayasna'ul fulka. Ya, kemudian apa? Nabi Nuh membuat kapal. Karena itu perintah Allah. Walaupun Nabi Nuh tahu Allah mampu menyelamatkan kaum muslimin, kaum mukminin tanpa harus membuat perahu. Tapi bismillah, ini perintah Allah, dikerjakan. Kita sebagai seorang muslim memang tugasnya kayak gitu. Ya. Tinggal doa, ikhtiar, sabar, tawakal, sudah. Itu tugas kita. Jadi ya, kita tidak lebih mulia dari para nabi. Ikuti bagaimana mereka berusaha, berjuang, kemudian pasrah tawakal, berdoa sama Allah. Dan dahulu Rasulullah SAW dalam banyak peperangan, termasuk perang Uhud, pakai sekian lapis baju besi, ya, 2 lapis atau sekian lapis baju besi untuk perang. Yakin gak Rasulullah menang? Yakin ya, karena risalah belum sempurna. Tapi masih ngambil sebab, ya, masih ngambil sebab. Enggak langsung nanti juga menang kok gitu. Enggak, tetap ngambil sebab. Berusaha supaya dirinya itu ya semakin kuat dengan baju besinya. Rasulullah SAW seperti itu para
sahabat Nabi seperti itu. Mereka mengambil sebab semuanya, walaupun tahu bahwasanya semua perkara itu mudah bagi Allah. Kemudian contoh lain misalnya Maryam, ibunda Nabi Isa, habis melahirkan sendirian, lemah kondisinya, pengen dapat nutrisi makanan, disuruh kerja lagi, ya. Kerjanya apa? Suruh menggoyangkan pohon kurma. Bagi Allah ngasih makanan ke Maryam gampang nggak? Gampang, turunan dari langit atau langsung ada, bisa kan? Disuruh usaha sama Allah, disuruh usaha dalam kondisi yang lemah, lagi nifas, baru lahiran, disuruh goyangin. Bayangin antum aja nih, semua di sini goyangin pohon kelapa, ting jatuh gitu kan? Tegannya kira-kira jatuh nggak ya? Susah. Dan ini pohon kurma itu lebih gede dari pohon kelapa nih. Disuruh goyangin dalam kondisi seorang perempuan yang lemah baru lahiran, tapi jatuh tuh. Ya, jatuh ya. Allah katakan wa huzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutban janiyan. Ya. Goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak padamu. Disuruh usaha. Walaupun semua dari kita yakin semua itu mudah bagi Allah, tapi tetap disuruh usaha. Sampai-sampai Maryam, ibunda Nabi Isa, dalam kondisi yang lemah, ya, sendirian, disuruh usaha, ya, untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah ini, padahal mudah bagi Allah untuk melakukan apa yang dianggap enak bagi hamba, mudah, tapi Allah tak melakukan itu. Maka ya, jemaah sekalian, wajib bagi kita untuk ikhtiar, usaha terus. Sama seperti bagaimana Nabi Zakaria dahulu, ya, Nabi siapa? Zakaria yang sudah sepuh, menginginkan seorang anak, namun qadarullah sampai di usia tuanya belum. Tapi doa terus, doa, hingga Allah kemudian, ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, dikaruniai anak. Kaget Nabi Zakaria. Kenapa kaget? Karena dua hal. Beliau kaget karena yang pertama, istrinya memang ada kemungkinan tidak bisa hamil. Kemungkinan kedua, Zakaria sudah mencapai umur yang sudah tua sekali. Makanya dia mengatakan, Rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati 'aqira wa qad balaghtu min al-kibari 'atiyya. Heran, kok bisa mudah bagi Allah? Yang penting doa terus, usaha terus, ya, doa, usaha, ikhtiar. Urusan nanti dikasih atau enggak itu urusan Allah. Yang penting ada usaha di situ, ya. Dan siapapun yang mau berusaha, walaupun belum dikasihkan sesuai apa yang diinginkan, itu sudah tercatat pahala di sisi Allah. Ada yang pengen pinter, ada usaha siang malam nilainya 6 nilai yang ketulis 6 di sisi Allah nilainya 90. Mungkin karena Allah melihat proses antum. Ada yang nilainya 90 di kertas, tapi dia menyanyiakan kecerdasannya, malas belajar, di kelas tidur. Nilainya 90, di sisi Allah 60. Mungkin Allah melihat proses. Sekali lagi, Allah ingin menguji kita, ya. Allah ingin melihat seberapa kuat usaha kita dan seberapa besar dalam menghadapi ujian Allah. Nah, karena itulah ya di dalam hadis disebutkan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Kalian diminta untuk sungguh-sungguh. Kita diminta untuk sungguh-sungguh pada hal yang bermanfaat. Minta sama Allah
Ada usaha, ada doa, dan jangan pernah merasa lemah. Dan salah seorang ulama pernah mengatakan, la yathbutu an talabil ilmi illa jahilun. Ya. Tidaklah patah semangat, tidaklah berputus asa di dalam mencari ilmu kecuali orang yang bodoh. Ya. Jadi antum tetap harus sabar, usaha, doa, jangan pernah merasa lemah. Kalau antum merasa lemah, nggak mau doa, apalagi nggak ada usaha juga, jahil kata ulama tersebut. Ya, jadi kita yakini saja bahwasanya segala apa yang Allah tentukan untuk kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Terlebih kalau kita sudah mengambil semua sebab-sebab yang ada, kalau nggak dikasih, nanti Allah kasih dia di akhirat. Ya. Allah mengatakan wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalau pengen dapat balasan yang sempurna, itu adanya di akhirat. Adanya di sana. Sekarang waktunya kita usaha doa. Gak dikasih sekarang, Allah kasih nantinya di akhirat insyaallah. Ini diantara contoh-contoh yang perlu kita sampaikan. Kemudian kaitannya dengan masalah amalan. Kaitannya dengan masalah bagaimana dahulu para sahabat juga pernah memiliki pandangan. Ini kita sudah ditentukan nih. Surga kita, neraka kita, kebahagiaan atau keburukan yang akan kita dapati selama hidup, itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Sampai-sampai ada sahabat yang mengatakan, afala nattaqilu, kalau gitu ngapain kita beramal? Maka kata Rasul SAW, i'malu fa kullu muyassar lima khuliqalah. Beramalah kalian, berusahalah kalian, berbuatlah yang terbaik, karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan asal penciptaannya. Makanya dalam hadis ini disebutkan, amma man kana min ahli sa'adati fa sayuyassaru li'amali sa'adah. Kalau memang orang itu ya sudah ditetapkan, ditakdirkan sebagai orang yang berbahagia, nantinya dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan orang yang pada akhirnya berbahagia. Sebaliknya, wa amma man kana min ahli syaqawati fasayuyassaru li'amali syaqawah. Kalau dia memang ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah untuk sengsara, lambat laun nanti dia akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang tidak baik, yang akan membuat dia sengsara. Tapi pesan Nabi tadi, i'malu, cukuplah kita beramal, berusaha, gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya dalam hadis ini disebutkan, ya, menyebutkan ayat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Siapapun yang mau memberi, bersedekah, bertakwa, membenarkan terhadap pahala, terhadap surga, nanti ujungnya adalah fasayassiru bil yusra, dimudahkan. Tapi sebelumnya ada usaha. Ya, sebelumnya ada usaha. Karena kita diminta untuk usaha. Di samping itu kita juga diminta untuk apa? Berdoa. Dan ada doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW selepas subuh. Doa apa itu? Apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta ilmu yang bermanfaat, minta rizki yang baik, minta supaya amalan usahanya itu diterima oleh Allah. Itu gak pernah ditinggalkan. Makhluk terbaik, makhluk terindah, makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan di muka bumi, gak pernah ninggalin itu. Pernah gak kita doa itu? Alhamdulillah Ustaz, setiap pagi, ya alhamdulillah. Yang belum ya, nah, doa. Ya. Kita diminta wasta'in billah, minta sama Allah. Dan Rasulullah senantiasa minta selepas subuh dengan doa ini. Kenapa kita perlu minta ilmu yang bermanfaat? Karena kunci kebahagiaan itu ada pada doa. Al-khairu was-sa'adatu was-salahu wal-kamalu hasirun fi nu'ain. Kebaikan, kebahagiaan, kesempurnaan itu
itu bisa diraih dengan dua hal. Yang pertama fil ilmi nafi' wal amal salih. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua amal yang salih. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau pengen bahagia, antum harus ngumpulin dua hal ini. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Emang ada ilmu gak manfaat? Ada. Dosen kita pernah cerita, Ustaz Syafiq Riza Basalam ngomong, beliau berbicara, dulu beliau pernah punya guru, pernah punya ustaz di pesantrennya. Ustaznya jatuh dalam perkara yang fatal dalam urusan filsafat. Ya, karena kuliah di salah satu universitas Islam. Gak sholat 3-4 bulan. Itu beliau ceritakan. 3-4 bulan gak kelihatan sholat. Ustaz Syafiq tanya, Ustaz, kok gak kelihatan sholat Ustaz? Kata Ustaznya, beda makom katanya. Wah, ini makomnya beda, kedudukannya sudah beda. Antara saya kamu itu sudah beda makomnya. Loh, kok bisa Ustaz? Dalam surat Thaha disebutkan dalam surat Thaha ayat 14, Allah berfirman, wa aqimis salata lidzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingat Allah. Artinya kalau sudah ingat Allah ngapain salat? Waduh, agak lain ini Ustaznya katanya. Tegakkanlah salat untuk mengingat Allah. Kalau sudah ingat Allah ngapain salat? Itu kan filsafat kan? Kayak gitu kan? Wah, antum kalau dapat guru seperti ini, ilmu yang seperti ini, besok enggak jadi salat antum. Allah sendiri mengatakan, wa aqimis salata lidzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingat Allah, untuk mengingat aku, kata Allah. Tapi kata ustadznya, kalau sudah ingat Allah, nanti enggak perlu salat gitu. Kan sudah ingat. Wah, ini model-model seperti ini agak lain memang. Ini karena apa? Ilmunya enggak manfaat. Walau kuliah sudah 4 tahun, sekian tahun, enggak manfaat ilmu ini. Ada enggak ilmu yang manfaat? Ada. Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, waliyun min awliyaillah. Siapa yang menyebut ini? Para ulama, salah satunya Imam Zahabi, Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Kisah ini ada di dalam kitab Talbis Iblis Ibnu Jauzi. Ada juga di dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Taimiyah disebutkan kisah ini. Di mana suatu ketika ya Syekh Abdul Qadir salat malam. Tiba-tiba muncul cahaya, ya. Muncul cahaya. Fanadani bisaitin faqala li. Dari cahaya tersebut ada yang memanggilku. Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ana rabbuka, saya adalah Tuhanmu. Lagi sholat malam, tiba-tiba selesai ada cahaya. Dari cahaya itu ada panggilan. Ana rabbuka, saya Tuhanmu. Wa qad halaltu laka ma haramtu ala ghairika. Aku telah halalkan untukmu apa yang aku haramkan untuk selainmu. Dalam riwayat lain disebutkan asqattu ankal faraidah. Telah aku gugurkan seluruh kewajiban untukmu. Oh, sholat gak wajib lagi, puasa gak wajib lagi, segala yang wajib sudah gak wajib lagi bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau antum malam-malam dapat kayak gitu, alhamdulillah ya Allah, udah gak sholat lagi, udah gak puasa Ramadan lagi, semuanya minta ampun. Iya, iya kan? Jujur, sholat capek gak? Sholat capek gak? Puasa capek gak? Capek. Seneng gak dapat kayak gitu? Kapan ya bisa dapat? Ternyata yang muncul bukan Allah. Syekh Abdul Qadir mengatakan, Antallahu alladzi la ilaha illahu. Apakah engkau Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia? La anta iblis, katanya. Kamu itu iblis, katanya. Kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan, ikhsa ya adullah, menyingkirlah wahai musuh Allah. Fatamazzaqa dzalika nur. Cahayanya kemudian hilang jadi gelap. Nah, kemudian dari balik kegelapan tersebut, ia mengatakan, setan itu mengatakan, ya Abdul Qadir, najauta minni bi fiqhiha fid dinik wa ilmik. Wahai Abdul Qadir,
kau bisa selamat karena kau paham dengan agamamu, kau punya ilmu. Wa qad aghwaitu bihadhihi al-fi'lah 70 rajulan. Aku telah menyesatkan 70 orang dengan hal seperti ini. 70 orang sudah sesat gara-gara itu. Ini yang cerita Syekh Abdul Qadir. Dinukil oleh Ibnu Jauzi, dinukil oleh Syekhul Islam Taimiyah. 70 orang sesat dengan model seperti ini. Malam-malam datang. Kalau datang kantor, masya Allah, iblis itu yang datang, setan itu. Maka nggak boleh antum seperti itu. Antum minta ilmu bermanfaat. Rasul saja, ya, Rasul saja ibadahnya sampai hatta tatafattara qadama, bengkak-bengkak tuh, ya, kakinya bengkak-bengkak. Lantas akan tuliha wa husniha. Gak usah tanya bagaimana panjangnya salat Nabi dan bagusnya salat Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ada orang baru datang, salat udah gak wajib lagi kalau sudah ingat Allah. Nah, kan kurang ajar ya. Kurang ajar. Ini ilmu dari mana gitu ya? Ini gak bermanfaat. Kalau antum tersesat di jalan, selama bensin cukup, internet, Google Map ada, nyampe antum. Tersesatnya antum dalam urusan agama, nggak balik antum, ya, ke bawah sampai mati, akhirat nggak balik antum. Apa keinginan orang yang sudah meninggal? Qala rabbi irji'uni la'alli a'mal shalihan fima taraktu. Pengen ngapain? Pengen balik ke dunia agar apa? Bisa amal soleh. Nggak bisa lagi, antum tersesat di dunia, bensin cukup, ada internet, Google Map, nyampe antum. Nah, ini tersesatnya dalam urusan agama, repot urusannya. Untung Syekh Abdul Qadir punya ilmu. Coba kalau nggak punya ilmu, udah repot urusannya nantinya. Jadi ya, kita perlu hati-hati jamaah sekalian. Ya, kita tolong manfaatkan waktu yang kita punya saat ini untuk memperbanyak ilmu yang bermanfaat. Sebetulnya Allah mudah jadi menjadikan antum semua anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang hafid, orang kaya, mudah bagi Allah. Tapi kan Allah lakukan nggak? Allah belum tentu lakukan itu, ya. Allah belum tentu lakukan hal tersebut. Allah yang melapangkan rizki seorang hamba, dan Allah pula yang menyempitkannya. Rizki itu bentuknya macam-macam. Rizki bentuknya apa? Macam-macam. Makanya disebutkan dalam sebuah syair dari Abu Tamam. Dia mengatakan, yanadul fata min 'aishihi wa huwa jahilun. Ada seorang pemuda sukses, kaya raya, padahal dia bodoh. Wa yugdil fata fi dahrihi wa huwa 'alimun. Ada seorang pemuda yang lain, dia gagal dalam hidupnya padahal dia berilmu. Coba ada kayak gitu enggak? Ini anak bodoh sebenarnya, tapi kok kaya raya ya? Kok sukses ya? Ada enggak? Wah, ini maksiatnya luar biasa, tapi kok sukses ya? Ada. Ini masuk orangnya soleh luar biasa, ilmunya luar biasa, tapi kok miskin? Ada. Kemudian Abu Tamam, ya, dalam syairnya beliau mengatakan, walau kanatil arzaqu tajri 'ala al-hija halakna idzan min jahlihin al-bahaim. Apabila rizki itu, ya, rizki itu diukur dari sisi akal, kepintaran, niscaya hewan-hewan itu pasti musnah karena kebodohannya. Jadi antum jangan, saya pintar kok, hidup saya nanti akan apa? Akan cerah. Siapa? Ya, belum tentu. Minta sama Allah, ya. Selalu berusaha. Itulah yang, kemudian pasrah, itulah yang ditentukan oleh syariat kita sebagai seorang muslim. Ya, kita tidak boleh berpangku, ya, tangan. Bahkan dahulu Umar bin Khattab pernah menegur orang-orang yang modelan seperti itu. Waktunya kerja, dia cuma apa? Doa, nggak ada usaha. Umar bin Khattab pernah menegur. Dia mengatakan kepada sekelompok sahabat atau sekelompok orang yang saat itu ada di dalam masjid, ya, dia
Umar mengatakan, la yaq'udu an talabi rizqi. Janganlah kalian itu malas cari rezeki, berpangku tangan. Wa yaqul, kemudian mengatakan, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni. Wa qad 'alimtum anna as-samaa'a la tumtir dhahaban wa la fiddah. Kau minta, ya Allah, kasih aku rezeki, kasih aku rezeki. Lah kamu enggak kerja, cuma duduk di sini. Padahal kamu tahu Allah enggak nurunin emas, juga enggak nurunin perak. Bubar, kerja sekarang. Ya, kita diminta apa? Untuk berusaha. Jangan berpangku tangan, ya. Walaupun kerjanya sederhana enggak apa-apa. Bahkan disebutkan dalam hadis, la an yahtatiba ahadukum husbatan ala dhahri khairun min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ah. Orang cari kayu bakar kemudian diikat di pinggangnya itu lebih baik. Kemudian ia jual itu lebih baik daripada orang yang minta-minta mau dikasih nggak dikasih itu tercela. Ya boleh seperti itu. Ya. Kita diminta untuk berusaha. Nah, sudah isya belum? Belum. Dan 3. Oke, lanjut sedikit lagi. Ya. Jadi jamaah sekalian, ahibati fillah, a'azzallahu iyyakum. Mumpung ya, antum sekalian nih masih muda-muda, secara fisik kuat, secara akal masih kuat, ya. Kemudian kesempatan masih banyak, insyaallah pergunakan waktu yang ada dengan baik. Allah di banyak ayat itu bersumpah dengan waktu, baik waktu secara keseluruhan maupun dengan sebagian waktu. Allah bersumpah dengan keseluruhan waktu seperti wal 'asr. Walau tafsirannya ada 3. Waktu secara umum, waktu asar ataupun salat asar. Tapi jumhur ulama berpendapat wal 'asri maksudnya adalah waktu secara umum. Allah bersumpah tentang siang, tentang malam, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Allah bersumpah dengan waktu malam, waktu siang. Artinya waktu adalah hal yang luar biasa mulia, modal yang paling penting yang harus kita perjuangkan. Karena nanti kita akan ditanya, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kita akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya masalah waktu. Kalau kita nggak bisa manfaatkan waktu dengan baik, ya, maka waktu ini akan membunuh kita. Ya. Al-waqtu, ya, disebutkan ya dalam perkataan pepatah Arab, al-waqtu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Fa in lam taqta'hu qata'aka. Kalau kamu enggak bisa memutusnya, mempergunakan dengan baik, pedang itu nanti akan memutusmu. Kemudian wa nafsuka in syaghalatha bil haqqi wa illa syaghlatka bil batil. Dirimu kalau enggak disibukkan dengan hal yang baik, nanti akan tersibukkan dengan hal yang apa? Buruk. Ya. Kalau nggak bisa memanfaatkan waktu, ya waktu ini yang nantinya akan membahayakan antum. Jadi manfaatkan waktu ini dengan baik. Dan orang yang paling bakhil dengan waktu itu para salaf, para sahabat, para tabi'in. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan, ya, kalau beliau mengatakan pada zaman beliau itu adalah zaman tabi'in, berarti yang beliau jumpai itu sahabat atau tabi'in senior. Beliau mengatakan, "Adraktu aqwaman." Saya mendapati sekelompok orang. Saya menemui beberapa orang. Beberapa orang ini bisa tabi'in senior, bisa sahabat. Kana ahaduhum ashahha ala umrih minhu ala darahimih wa dananirih. Mereka itu orang yang sangat bakhil terhadap umurnya daripada terhadap dirham dan dinarnya. Kalau urusan harta, nggak apa-apa lah, jor-joran. Ya, infak sana, infak sini, oke lah. Hilang juga nggak terlalu sedih. Tapi waktu, wah mereka sedih sekali kalau hilang tanpa ada manfaat sama sekali. Mereka itu sangat bakhil, nggak mau menyanyiakan waktu barang sedikit pun. Nggak mau. Makanya dahulu ada salah seorang ulama
yang pengen ngobrol sebetulnya dengan ulama tersebut. Dia akhirnya ngomong. Dia mengatakan, "Auqifi syamsa hatta ukallimaka." Enggak apa-apa, yuk kita ngobrol, tapi tolong mataharinya ditahan dulu. Nanti kita ngobrol. Itu ulama zaman dahulu. Karena enggak mau waktunya terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena mereka tahu, tatkala mereka mayoritas waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat, artinya Allah sedang berpaling dengan dia, berpaling dari dia. Dan itu dikatakan oleh para ulama, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba, tatkala Allah jadikan kesibukan dia pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah, seperti perkataan Ibnu Qayyim atau perkataan ulama yang lainnya. Tapi itu tanda kalau kita lebih banyak yang tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu artinya Allah lagi berpaling dari kita. Kita lagi jauh sama Allah. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim, fa idza faragta fansab. Kalau sudah menyelesaikan urusan ini, maka antum silakan lanjut untuk melakukan urusan yang lain. Ya, jangan nganggur. Istirahat, niatkan untuk Allah. Istirahat ini saya niatkan supaya nanti bisa lebih kuat lagi menjalankan amalan yang lain. Dan pahala enggak? Bisa enggak tidur jadi pahala? Bisa. Yang penting antum niatkan ya untuk merecharge gitu, untuk ngecas tenaga. Setelah itu nantinya bisa beramal lagi. Makan hal mubah bisa jadi pahala enggak? Bisa. Niatkan supaya kuat bisa ibadah. Semua hal mubah itu bisa bernilai ibadah kalau diniatkan ya, ibadah. Wasilah mubah namun berpahala. Jadi seperti itu jemaah sekalian ya. Ini diantaranya yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, nasihat untuk diri saya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk jamaah sekalian. Dan kita tentu memohon kepada Allah agar sisa umur yang ada kita ini ya, bisa diberkahi, bisa dipenuhi dengan hal yang bermanfaat, sehingga nantinya kita bisa beruntung baik di dunia dan di akhirat. Karena kalau kita tidak menyibukkan kehidupan kita dan amal solih, rugi dunia, rugi akhirat. Kata siapa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau pernah mengatakan, "Idza lam nastadrik a'marana bil a'malis salihah, fatatna dunya wal akhirah." Apabila kita tidak mengisi hari-hari kita dengan amal salih, maka kita akan kehilangan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan ya Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi